Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Bagaimana kabarnya? Bapak harap semuanya sedang sehat-sehat saja. Sekalipun ada yang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita masuk ke jam kedua, yaitu tematik muatan ilmu pengetahuan alam. Kita sudah menghabiskan tema 2, subtema 2, dan hari ini kita akan masuk ke subtema 3. Subtema 3 habis, kita akan ulangan tema ya, tema 2. Jadi ulangannya banyak nanti. Oke. Subtema 3, subtema 2 kemarin kita membahas menghemat energi ya, dan subtema 3 energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam ya, energi alternatif. Kita baca saja. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui oleh minyak bumi dan gas alam. Oleh karena itu diperlukan sumber energi alternatif. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Nah, jadi apa sih? Kita sudah bahas menghemat energi kan? Kenapa harus hemat energi? Karena minyak bumi dan gas alam itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya, energi yang akan habis waktu-waktu ya. Minyak bumi dan gas alam kalau terus-terusan ditambang gitu ya, ya habis ya. Kalau habis bagaimana? Kita nggak punya minyak ya, nggak punya bensin. Kita punya mobil, punya motor, cuman nggak bisa dipakai, bensinnya habis, mau pakai apa? Terus gas alam terus-terusan ditambang, kita punya kompor tapi gasnya nggak ada, mau bagaimana kita masak gitu kan ya. Nah, jadi apa sih namanya, selain pun menghemat ya, karena sekalipun kita menghemat minyak bumi dan gas alam, lama-kelamaan juga akan habis juga sekalipun kita menghemat loh ya. Ya, karena tersedianya terbatas ya, nggak bisa ditambah-tambah ya, tersedianya segitu aja, sekalipun dihemat pasti bakal habis. Makanya kita perlu energi alternatif, atau apa sih energi alternatif itu? Energi pengganti ya. Untuk mengganti ini kita harus berpikir nih di sini, alternatifnya apa kalau ini habis. Jadi kalau ini habis kita masih bisa hidup. Nah, contohnya sinar matahari nomor 1, sudah saya jelaskan ini beberapa pertemuan yang lalu. Sinar matahari merupakan sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Sinar matahari digunakan untuk membangkit listrik tenaga surya. Ini panel suryanya. Ada juga sudah mulai dikembangkan mobil tenaga listrik ya, pakai baterai. Bisa pakai tenaga surya juga kan. Oke. Cara kerjanya PLTS seperti ini ya. Ada beberapa rumah yang memasang panel surya di atap-atapnya ya. Jadi dia biaya biaya PLN-nya, biaya listriknya nggak terlalu mahal. Kalau perlu aja dia pakai. Oke. Lalu air. Arus air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Ini sudah Bapak jelaskan juga. Cara kerjanya seperti ini. Air yang menggerakkan turbin, kan air mengalir kan, menggerakkan turbin berputar. Ketika turbin berputar, generator ini menghasilkan listrik, dan listrik itu disebarkan, didistribusikan ke yang membutuhkan. Oke, sama angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Sama, cara kerjanya sama seperti air tadi, cuman tenaganya angin. Anginnya berputar, turbinnya berputar. Ketika berputar, di generator menghasilkan listrik gitu kan, seperti itu. Lalu selain itu ada pembangkit listrik tenaga panas bumi.
ya, panas bumi. Biasanya ini sesuai namanya dibangun di tempat-tempat yang memiliki panas bumi, di dekat-dekat gunung-gunung Merapi ya. Di Indonesia ada, cuman di Kalimantan nggak ada sepertinya ya. Di Kalimantan nggak ada gunung Merapi. Cara kerjanya juga sama. Dari ini namanya thermal reactor ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dengan menggunakan panas bumi, dia memutar turbin, sama pakai turbin juga. Putaran turbin akan menghasilkan listrik di generator. Lanjut, kotoran hewan ternak. Gas metana pada kotoran hewan dapat digunakan sebagai bahan bakar. Contohnya seperti ini. Kotoran hewan tadi menghasilkan gas metana yang disalurkan dan pada akhirnya menghasilkan biogas yang dapat menghidupkan api. Wih Pak, kok jorok Pak? Loh, ini namanya alternatif ya, alternatif. Kalau misalnya gas alam tadi habis mau gimana? Gas alam habis, mau masak nggak bisa kita, gasnya nggak ada. Nanti restoran pada tutup, hotel pada tutup. Nah, kita makan di mana? Pakai kayu bakar gitu ya. Lebih mending pakai ini ya, biogasnya. Oh jauh juga, nggak dekat-dekat juga, ini jauh. Lanjut, limbah pertanian. Nah, limbah pertanian digunakan untuk membangkit listrik tenaga biomasa. Nah, ini kan seperti ampas-ampas pertanian ya, yang tidak dipakai. Limbah itu artinya sampah ya, sampah atau ampas yang tidak dipakai. Padenya sudah diambil, tinggal rumput-rumputnya aja. Itu bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga biomasa. Ini ya, ampas-ampasnya. Bioreactor. Oke, terus apa sih kelebihan dan kekurangan energi alternatif tadi? Kelebihannya dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Gitu. Beberapa sumber energi alternatif menghasilkan sumber energi yang besar, terus ramah lingkungannya, lebih ramah lingkungan daripada minyak bumi dan gas bumi tadi ya, karena kan minyak bumi dan gas bumi harus ditambang, penambangan merusak tanah. Terus juga kalau mau nambang ya harus menebang hutan gitu kan, itu ya tidak ramah lingkungan. Terus kekurangannya dibutuhkan biaya yang besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. Tadi kan membangun PLTA tadi kan yang ini. Nah, ini perlu biaya besar membangun ininya nih. Tapi kalau sudah jadi ya bisa dimanfaatkan terus-menerus sampai kapanpun. Jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat kemarau. Ya, tergantung musim, kekurangan juga tergantung musim. Musim kemarau ya ini airnya sedikit. Kalau musim dingin, kalau di Eropa ya ini beku ya. Sama ini kalau musim hujan ya sinar matahari kurang ya, jadi listrik yang dihasilkan juga kurang. Seperti itu, tergantung musim. Oke, itu saja dari Bapak. Tugasnya tidak ada, Bapak tahu tugas kalian banyak yang belum selesai ya, apalagi bahasa Indonesia kemarin disuruh membuat poster baru 4 orang yang selesai. Jadi dikerjakan tugas-tugas yang ada dulu. Nah, ini kalian hanya mencatat saja hal-hal yang penting karena nanti ulangannya langsung tema 2. Jadi, ketika ulangan nanti tidak perlu lagi repot-repot buka bukunya ya, tinggal dilihat di catatannya. Tidak perlu repot-repot buka-buka video lagi. Oke. Sekian dari Bapak ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Bapak akhiri dengan mengucapkan walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.